Dia mungkin wanita berambut pirang paling terkenal dalam sejarah. Dan terlepas dari semua lelucon yang terkait, Marilyn Monroe punya IQ 5 poin lebih tinggi dari Albert Einstein loh. Ini adalah salah satu mitos paling populer tentang aktris ini dan telah beredar di internet sejak tahun 2013. Saat itu, seseorang memulai rumor bahwa Monroe punya IQ 165 atau lebih tinggi. Kita mungkin nggak akan pernah tahu berapa angka sebenarnya karena dia nggak pernah mengikuti tes IQ secara resmi. Aktris terkenal ini punya masa kecil yang bermasalah. Ibunya nggak punya cukup uang untuk merawatnya, sehingga bintang masa depan ini harus berpindah-pindah dari panti asuhan dan 12 rumah asuh. Saat berusia 16 tahun, Norman Jane Baker yang merupakan nama aslinya menikah untuk pertama kalinya. Kemungkinan besar untuk menghindari sistem panti asuhan. Pada tahun 1944, wanita berambut pirang yang ikonik ini mulai bekerja di sebuah pabrik pesawat terbang selama 10 jam sehari untuk memeriksa parasut pesawat dan menyemprotnya dengan bahan anti api. Karirnya benar-benar dimulai di pabrik tersebut, di mana seorang fotografer memperhatikannya dan memotretnya saat sedang memegang baling-baling untuk kemudian dibagikan sebagai pendorong semangat bagi para pemuda yang sedang mengabdi kepada negara. Foto-foto tersebut menjadi viral, dan gak lama, Monroe menjadi model dan gadis pin-up yang populer dan akhirnya mengikuti tes layar lebar di 20th Century Fox. Ibu Monroe, yang merupakan seorang pemotong film, menamainya dengan nama aktris Norm Talmadge karena sejak awal dia tahu putrinya akan menjadi bintang. Norm bermain-main dengan namanya dan mengubahnya menjadi nama panggung Jane Adair. Kemudian dia memutuskan untuk mengubahnya lagi. Pertama-tama hanya nama panggung, kemudian secara hukum. Monroe adalah nama gadis ibunya. Meskipun nggak ada bukti tentang hal itu, aktris ini percaya dia punya hubungan keluarga dengan James Monroe. Dan mungkin hal ini yang mengilhaminya untuk menggunakan nama belakang tersebut. Nama Marilyn terinspirasi dari seorang eksekutif studio, Ben Lyon, yang merasa Marilyn mirip dengan seorang aktris bernama Marilyn Miller. Marilyn nggak kenal ayahnya. Pada suatu titik, dia percaya bahwa ayahnya adalah aktor legendaris, Clark Gable. Dia melihat foto seorang pria yang kumisnya mirip di dinding. Ibunya membenarkan bahwa dia pernah berkencan dengan pria itu, tapi nggak mau memberitahu namanya. Suara khas aktris ini yang berdesah adalah caranya untuk mengatasi kegagapan di masa kecilnya. Seorang terapis bicara melatihnya untuk mengadopsi gaya serak untuk mengatasinya. Saat dia mengerjakan film terakhirnya, Something Got to Give, kegagapannya kembali muncul. Monroe kesulitan mengucapkan dialognya sehingga dia harus meninggalkan produksi. Truman Capote ingin Marilyn memainkan peran utama dalam film ikonik Breakfast at Tiffany. Kisah Holly Golightly bahkan punya beberapa kesamaan dengan masa kecil Monroe yang gak mudah. Dia tampil dalam 2 adegan sebagai Tess, dan sang penulis naskah benar-benar kagum. Paramount memutuskan Audrey Hepburn akan lebih baik untuk peran tersebut. Capote gak pernah mendukung pilihan ini, meskipun dia berteman baik dengan Hepburn. Alasan lain yang mungkin menjadi alasan Monroe gak mengambil peran tersebut adalah karena penasihat dan pelatih aktingnya melarang. Dia yakin itu bukan tipe karakter yang cocok untuk sang bintang. Salah satu foto Monroe yang paling terkenal saat dia berdiri di atas jeruji kereta bawah tanah di New York adalah adegan dari film 7 Year Itch. Pemotretan ini memakan waktu 3 jam dan ada 14 kali pengambilan gambar serta 100 fotografer di lokasi. Orang yang mengabadikan bidikan yang tercatat dalam sejarah ini adalah Sam Shaw. Menurut cucunya, pada suatu titik, Monroe menoleh ke arahnya dan berteriak, "Hey, Sam Spade!" Begitulah dia memanggilnya. Sam menangkap momen itu. Aksi tersebut berlangsung pada pukul 1 pagi, tapi nggak menghentikan 2 hingga 5.000 penggemar untuk datang ke tempat itu. Kerumunan itu sangat berisik, sehingga para kru harus merekam ulang adegan tersebut di lapangan Fox di California. Marilyn sangat berhati-hati agar pakaiannya nggak terlalu terbuka. Terlepas dari semua upayanya, suaminya saat itu, Joe DiMaggio, seorang pemain bisbol terkenal, nggak menyetujui adegan tersebut. Hal itu bahkan mungkin menjadi alasan perceraian mereka. Aktris terkenal ini adalah teman dekat dan penggemar Ella Fitzgerald. Suatu ketika, penyanyi jazz tersebut ditolak untuk tampil di Mocambo Club. Monroe bilang kepada pemiliknya dia akan duduk di barisan depan setiap malam jika dia mengizinkan Fitzgerald bernyanyi. Sang pemilik menerima kesepakatan tersebut karena dia tahu itu akan menarik banyak orang ke klub. Momen ini menjadi titik balik dalam karir Fitzgerald dan membantunya membuktikan bahwa dia adalah ibu negara jazz. Nominator Oscar Don Murray yang bekerja dengan Monroe dalam film Bus Stop bilang Monroe nggak merasa nyaman di depan kamera.
Sang bintang adalah seorang aktris yang berpengalaman, tapi dia melupakan banyak teknik, melewatkan arahan, dan nggak fokus atau keluar dari cahaya. Hal itu mungkin karena dia takut berada di depan kamera atau karena dia seorang perfeksionis yang takut melakukan kesalahan. Bahkan, setelah sukses, Marilyn nggak pernah berhenti meningkatkan keahliannya. Dia mengambil kelas modeling dan belajar, seperti yang dia sebutkan dalam wawancara. Dia nggak akan puas menjadi yang terbaik kedua. Dia mempelajari foto-fotonya di rumah untuk melihat seperti apa penampilannya dan bagaimana dia bisa memperbaiki dirinya di depan cermin. Marilyn sangat suka membaca loh. Perpustakaannya punya lebih dari 400 buku tentang seni, filsafat, psikologi, politik, puisi, teologi, dan sejarah. Dalam sebuah wawancara, dia pernah bilang dia suka pergi ke toko buku ketika bosan. Dia akan membuka buku secara acak dan membelinya jika paragraf yang dibacanya membuatnya tertarik. Dari ribuan fotonya, dia lebih suka foto dirinya saat sedang membaca. Monroe juga menulis puisi sendiri loh. Aktris ini sangat jenaka dengan selera humor yang unik. Suatu ketika seorang jurnalis bertanya kepadanya apakah dia pikir Arthur Miller menikahinya karena dia butuh inspirasi. Dia setuju untuk menjawab jika jawabannya akan dicetak tanpa diedit. Setelah wartawan tersebut setuju, yang dia katakan adalah nggak ada komentar. Gaun berwarna kulit yang terkenal dengan 2.500 berlian imitasi yang dikenakan Monroe untuk menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk John F. Kennedy pada tahun 1962 sangat ketat, sehingga mereka harus menjahitnya ke dalam gaun tersebut. Gaun tersebut dilelang dengan harga lebih dari 1,25 juta dolar lebih dari 30 tahun kemudian dan mencetak rekor sebagai pakaian termahal. Pada tahun 2016, Ripley, Believe It or Not, membeli gaun tersebut seharga 4,8 juta dolar. Salah satu cerita populer tentang Marilyn yang kemungkinan besar benar adalah dia menyukai pria yang lebih tua. Teman sekamarnya dari tahun 1940-an ingat bahwa sang aktris pernah bilang dia naksir Albert Einstein. Setelah dia meninggal, teman sekamarnya menyadari ada foto Einstein yang dibingkai di atas piano putih milik Monroe. Frank Sinatra memberi Marilyn hadiah yang cukup istimewa, seekor anak anjing terrier Maltese. Aktris ini menamainya Mafia atau Muff sebagai lelucon tentang hubungan sang penyanyi dengan mafia. Muff suka tidur di atas mantel bulu yang mahal yang juga dihadiahkan Sinatra kepada Monroe. Sang bintang akan membawa anabul kesayangannya itu ke restoran-restoran mahal dan toko serbada. Marilyn menyukai anjing sepanjang hidupnya, punya beberapa anabul dan dia selalu ingin menolong anjing jalanan. 2 foto Polaroid Muff, anabul terakhirnya yang hidup lebih lama darinya, terjual dalam lelang di rumah Christie dengan harga lebih dari 220.000 dolar pada tahun 1999. Sang bintang meninggalkan 75% dari kekayaan intelektual dan hartanya kepada pelatih aktingnya. Dia meninggalkan 25% sisa asetnya kepada psikiaternya dan menegaskan uang tersebut akan disumbangkan ke lembaga psikiatri pilihannya. Dana tersebut digunakan untuk mendukung kaum muda yang berjuang dengan kesehatan mental. Dia merasa hal itu penting karena apa yang dia alami saat tumbuh dewasa.